Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Robiatul Hazari, Saya Mela Handika. Saya Fitriani. Saya Siti Masalafirani. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil wawancara observasi yang kami lakukan di sekolah SDN 05 Pasaman dengan permasalahan kurangnya kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Bapak Dr. Adrias SPD MPD dengan mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Baiklah, yang pertama yaitu hasil investigasi masalah. Yang pertama hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa keterampilan berbicara pada kelas 3 di SD Negeri 5 Pasaman masih perlu ditingkatkan melalui penerapan strategi dan model pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan memberikan kesempatan pada seluruh siswa untuk aktif berkomunikasi selama dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru menyampaikan bahwa rendahnya keterampilan berbicara siswa kelas 3 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya rasa percaya diri, minimnya kesempatan berlatih berbicara di kelas, serta penggunaan metode pembelajaran yang masih dominasi oleh penjelasan guru sehingga interaksi siswa dalam pembelajaran belum optimal. Selanjutnya itu adalah permasalahan yang ditemukan. Dari hasil tersebut, permasalahan pertama yaitu keterampilan berbicara siswa di SD Negeri 5 Pasaman masih tergolong rendah dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagian besar siswa kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat, bertanya maupun menjawab pertanyaan guru di dalam kelas. Selanjutnya yaitu siswa masih mengalami kesulitan dan menyampaikan ide atau gagasan secara runtut, jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan komunikasi lisan masih rendah sehingga proses pembelajaran belum berlangsung secara aktif. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab permasalahan, di mana faktor penyebab permasalahan yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang kurang bervariasi. Yang kedua, rendahnya rasa percaya diri siswa. Yang ketiga, rendahnya motivasi dan kreativitas dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah kurangnya dukungan lingkungan belajar. Yang terakhir, dampak permasalahan, di mana yang pertama keaktifan siswa dalam pembelajaran menjadi rendah, yang kedua interaksi antar guru dan siswa menjadi kurang efektif, yang ketiga rasa percaya diri siswa semakin menurun, dan yang terakhir pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran menjadi kurang maksimal. Maka dari itu, analisis masalah berdasarkan teorinya ada faktor penyebab masalah. Berdasarkan investigasi yang dilaksanakan terdapat keterbatasan faktor eksternal di luar pembelajaran, kurangnya motivasi siswa dan rendahnya dukungan dari orang tua, sehingga siswa tidak terkontrol secara khusus, yang dimana faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam meningkatkan keterampilan berbicara di depan kelas. Yang selanjutnya ada hubungan masalah dengan teori pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama ada teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Kemampuan berbicara akan berkembang jika siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, mengumpulkan pendapat. Yang kedua ada teori komunikatif. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama pembelajaran bahasa adalah kemampuan berkomunikasi. Kurangnya kemampuan berbicara menunjukkan bahwa pembelajaran belum memberikan latihan komunikasi yang cukup seperti percakapan, presentasi, bermain peran, atau diskusi kelompok. Yang ketiga ada teori interaksionisme sosial. Kai berpendapat bahwa perkembangan bahasa terjadi melalui interaksi sosial. Apabila siswa jarang berinteraksi dengan guru maupun teman selama proses pembelajaran, maka kemampuan berbicara mereka akan lebih berkembang lebih lambat. Yang keempat ada pendekatan saintifik dalam kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa didorong untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan hasil.
Tahap mengomunikasikan sangat penting untuk melatih kemampuan berbicara. Jika tahap ini kurang diterapkan, maka keterampilan berbicara siswa juga akan rendah. Yang ketiga ada kelemahan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran yang selama ini berjalan di sekolah SD Negeri 05 Pasaman. Yang pertama ada pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang kedua ada kesempatan siswa untuk berbicara sangat terbatas, misalnya hanya beberapa siswa yang diberi kesempatan menjawab dan berpendapat. Yang ketiga ada metode pembelajaran kurang bervariasi, sehingga guru jarang menggunakan diskusi, presentasi, bermain peran atau bercerita yang dapat melatih kemampuan keterampilan berbicara siswa. Yang keempat adalah guru lebih fokus pada membaca dan menulis dibandingkan keterampilan berbicara, sehingga latihan berbicara kurang mendapat perhatian. Yang selanjutnya ada potensi solusi yang dapat diterapkan. Solusi yang paling efektif adalah menciptakan pembelajaran yang komunikatif, interaktif, dan berpusat pada siswa dengan memberikan kesempatan berbicara secara rutin, didukung media yang menarik, umpan balik yang membangun, serta lingkungan yang positif. Kemampuan berbicara siswa tersebut dapat berkembang secara optimal. Baiklah, selanjutnya hasil wawancara kami bersama Ibu Elisa Fitri SPD, di mana ada 10 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu bagaimana kemampuan berbicara siswa di dalam kelas selama proses pembelajaran bahasa Indonesia. Jawabannya, kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia biasanya jarang yang berbicara ke depan, apalagi di kelas apalagi di tingkat SD. Soalnya kalau belajar kelompok itu kemungkinan dari 5 orang yang satu kelompok hanya 1 orang yang tampil ke depan untuk berbicara. Yang kedua, apakah masih banyak siswa yang malu, takut, atau kurang percaya diri saat diminta berbicara ke depan kelas? Jawabannya kemungkinan hanya 30% untuk keberanian mereka untuk tampil ke depan karena takut salah. Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, apa penyebab utama rendahnya keterampilan berbicara siswa? Jawabannya yaitu karena kurangnya rasa percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Itu agak sulit karena kebanyakan siswa SD belum terlalu bisa untuk berbahasa Indonesia dan memiliki kosakata yang sangat kurang. Yang keempat, dalam kegiatan apa siswa paling sering mengalami kesulitan berbicara? Contohnya seperti bercerita, presentasi, diskusi, tanya jawab, atau yang lain. Yaitu jawabannya adalah diskusi kelompok. Itu yang paling sulit, seperti yang disampaikan pada jawaban pertama tadi, kurangnya kemampuan siswa untuk berbicara ke depan karena takut salah. Selanjutnya itu metode atau model pembelajaran apa yang biasanya digunakan untuk melatih keterampilan berbicara siswa. Model yang digunakan untuk merubah keterampilan siswa biasanya discovery learning, karena siswa lebih mampu untuk kreatif dan meneliti. Selanjutnya, media pembelajaran apa yang sering digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Di sini media yang digunakan adalah media audiovisual, karena di sini ada tayangan gambar, suara, dan gambar yang lainnya yang bisa membantu siswa lebih fokus untuk belajar dan mendengarkan apa arahan dari media tersebut. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak perubahan, yang mana dulu sudah menggunakan, di mana metode sebelumnya guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan berbeda dengan sekarang yang mengikuti perkembangan zaman. Pertanyaan yang ketujuh, kendala apa yang paling sering Bapak Ibu hadapi dalam mengajar keterampilan berbicara? Kendala yang paling sering dihadapi adalah masih banyak siswa yang kurang percaya diri untuk berbicara ke depan kelas. Selanjutnya pertanyaan ke-8 yaitu bagaimana dampak rendahnya keterampilan berbicara terhadap hasil belajar atau kepercayaan diri siswa? Jawabannya, rendahnya keterampilan berbicara membuat siswa kesulitan menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, maupun berdiskusi dengan temannya. Pertanyaan ke-9, upaya apa yang sudah dilakukan sekolah atau guru untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa? Apakah hasilnya sudah efektif? Jawabannya, upaya yang digunakan yaitu disampaikan setiap kelas
untuk menggunakan media, tapi kebanyakan belum efektif atau belum terlaksanakan karena keterbatasan alat pengguna atau media seperti infocus dan lain-lain. Pertanyaan terakhir yaitu, menurut Bapak Ibu, strategi atau inovasi pembelajaran seperti apa yang paling tepat untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa di SD? Jawabannya, strategi menggunakan media. Selain itu, sering mengajak siswa untuk tampil di depan kelas agar percaya diri siswa lebih tumbuh jadi tinggi. Itulah hasil wawancara kami dengan Ibu Elisa Fitri SPD, SD 05 Pasaman. Selanjutnya, solusi pembelajaran yang kami buat yaitu yang pertama adalah desain pembelajaran. Rendahnya kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau sekolah dasar. Solusi pembelajaran yang dapat diterapkan tuh yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning atau Comparative Learning agar siswa aktif berdiskusi dengan mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau bisa disebut dengan student-centered learning. Yang ketiga adalah merancang kegiatan yang melatih keterampilan berbicara seperti bercerita, presentasi sederhana, diskusi kelompok, bermain pena atau role play, dan tanya jawab. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk berbicara secara bergiliran. Yang kedua ada media pembelajaran. Yang pertama ada kartu bergambar, terus video pendek yang diikuti dengan kegiatan menceritakan kembali isi video tersebut. Yang ketiga media digital seperti Canva, PowerPoint interaktif atau kuis interaktif. Selanjutnya boneka tangan atau alat peraga untuk kegiatan bermain peran. Yang terakhir komik atau buku cerita bergambar sebagai bahan latihan berbicara dan menceritakan kembali. Selanjutnya ada asesmen, yaitu menggunakan asesmen autentik yang menilai kemampuan berbicara selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada teknik asesmen. Yang pertama ada observasi saat diskusi atau presentasi. Selanjutnya penilaian untuk kerja. Terus penilaian teman sebaya. Selanjutnya penilaian diri. Terus terakhir ada indikator penilaian. Indikator penilaian dulu adalah kelancaran berbicara, kejelasan pengucapan, keberanian atau rasa percaya diri. Selanjutnya ketepatan penggunaan kosakata dan tata bahasa. Terus kemampuan menyampaikan ide secara runtut dan kemampuan merespon pertanyaan atau pendapat teman. Dengan desain pembelajaran yang interaktif, media yang menarik, dan asesmen yang berfokus pada proses serta hasil, kemampuan berbicara siswa diharapkan dapat meningkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara kami, rendahnya kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pembelajaran yang masih berpusat pada guru, kurangnya kesempatan siswa untuk berlatih berbicara, penggunaan metode dan media pembelajaran yang kurang bervariasi, serta asesmen yang belum berfokus pada keterampilan berbicara. Permasalahan ini berkaitan dengan teori pembelajaran bahasa yang menekankan pentingnya interaksi, komunikasi, dan keaktifan siswa dalam proses belajar. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang dirancang secara interaktif, didukung media yang menarik, dan menggunakan asesmen autentik agar kemampuan berbicara siswa dapat berkembang secara optimal. Baiklah, sekian hasil wawancara yang kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.